Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, para istri-istri beliau hingga akhir zaman nanti. Pada hari ini tepatnya tanggal 5 Muharram 1444 Hijriah, kita akan membahas tentang bulan ini. Ada apa dengan Muharram? Sebelum itu tuh adik yang di pojok tuh, Masya Allah, yang ganteng itu. Nah, duduk ya dek ya. Iya, kalau rame nggak seru kita nih. Ya, kita akan membahas insya Allah pada hari ini ada apa dengan Muharram. Sebelum itu yang mau kita bahas pertama kali yaitu sejarah tahun baru Hijriah. Sekarang kita sudah tahun 1444 tahun yang lalu Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Jadi dahulu penanggalan tidak sesuai dengan sekarang ya, misalnya tanggal 1 bulan 1 tahun 1441 misalnya. Dahulu tidak seperti itu, namun dahulu penanggalan sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada. Seperti ketika Abraha atau raja yang ketika itu ingin menghancurkan Ka'bah menggunakan gajah. Oleh karena itu diberi nama tahun tersebut dengan tahun gajah atau Amul Fil atau tahun gajah. Dan begitulah penanggalan pada zaman dahulu kala sesuai dengan kejadian-kejadian atau sesuai dengan keadaan yang ada pada tahun itu. Dan penanggalan Hijriah ini dimulainya bukan pada zaman Rasulullah SAW, namun dimulainya adalah pada zaman Khalifah yang kedua dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu para sahabat berselisih pendapat, ini kita bikin tanggalan mulainya dari mana bagusnya. Ada yang berpendapat dari kelahiran Rasulullah saja, karena kelahiran Rasulullah lah yang membawa sesuatu perubahan pada dunia ini. Kemudian ada juga yang berpendapat dari wafatnya Rasulullah SAW saja. Kemudian ada juga sahabat yang berpendapat dari sebuah perjalanan panjang, yang mana perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat bersejarah, yaitu hijrah Rasulullah SAW dari Mekah menuju ke Madinah. Oleh karena itu dinamakan tahun Hijriyah dari kata-kata hijrah. Hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, yang kurang lebih memakan waktu sekitar 8 hari kurang lebih. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalender Hijriah ini dimulai dari zaman Khalifah Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita sekarang pada bulan pertama, bulan Muharram. Nah, bagaimanakah penanggalan? Kenapa kok bisa Muharram bulan pertama, Safar bulan kedua, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan. Jadi dahulu ketika permulaan penanggalan pun tidak disepakati dari bulan apa kita akan memulai. Akhirnya terjadi selisih pendapat di antara para sahabat, yang mana semuanya mengerucut kepada karena ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang terakhir, jadi bulan haji adalah bulan yang terakhir. Ya, bulan haji yaitu bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah, hijjah itu dari kata-kata hajj. Jadi bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang terakhir atau bulan ke-12 karena rukun Islam yang terakhir yaitu menunaikan ibadah haji. Kemudian dimulailah dari bulan Muharram. Bulan Muharram ini termasuk salah satu dari bulan-bulan suci sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Sesungguhnya jumlah bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran, 12 bulan fi kitabillah,
yauma khalaqas samawati wal ard. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 itu ada 4 bulan yang bulan suci atau bulan haram atau bulan mulia. Apa saja bulan-bulan itu? Thalatha mutawaliyat, 3 bulan yang berderetan atau berlangsungan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, satu lagi yaitu bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan, yang mana bulan itu merupakan bulan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari ayat tersebut, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Bagaimana menzalimi? Menzalimi yaitu dengan kita berbuat dosa, dengan kita menzalimi orang lain, dengan kita berbuat perbuatan-perbuatan yang tercela. Itu sama dengan kita menzalimi diri kita sendiri. Dan dosa-dosa yang diperbuat di 4 bulan ini dosanya lebih besar dibandingkan dengan 8 bulan lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian sendiri. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang lebih besar itu juga berbanding dengan pahala. Apabila kita melakukan amal kebaikan, maka akan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau kita berbuat dosa, maka dosa itu lebih besar ketika di 4 bulan tersebut. Begitu juga ketika kita berbuat kebaikan, maka pahalanya juga lebih besar di bulan ini. Sesungguhnya kita semua pasti ya, tidak ada yang terluput dari dosa, tidak ada yang terluput dari kesalahan. Semua dari kita pasti salah. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Sesungguhnya semua dari anak Adam itu pasti akan berbuat dosa. Jadi kita ini gak mungkin gak berbuat dosa. Namun sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bertaubat? Cara kita bertaubat yaitu kita menyesali dosa apa yang telah kita perbuat, dan kita berikrar dan berjanji tidak akan mengulangi dosa yang sama. Kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak beristighfar. Karena istighfar ini sangat banyak sekali keutamaannya yang semua kita sudah tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan beristighfarlah kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, Maha pengampun dosa-dosa kita. Yursilis sama alaikum midrara, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki, yaitu dari langit, akan menurunkan rezekinya dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Salah satu keutamaan atau luar biasanya istighfar itu, yumdidkum bi amwalin wa banin, akan menambah harta-harta kita dan akan menambah anak keturunan kita. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Di antara salah satu keutamaan dari istighfar itu, akan Allah Subhanahu wa taala berikan jannat, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita sungai-sungai. Jadi sangat luar biasa sekali keutamaan dari istighfar, yang mana kita di bulan mulia ini tidak terlepas pasti dari melakukan perbuatan dosa dan dari kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa, sesuai yang kita sampaikan tadi, yaitu orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja. Barang siapa yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lazima itu artinya bukan sekali tok terus berhenti, bukan. Man lazima itu barang siapa yang dia berkontinu melakukan istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan menjadikan kegundahannya atau kesedihannya hilang, atau Allah akan memberikan jalan keluar dari kesedihan-kesedihannya. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari kesempitan-kesempitan itu Allah akan bukakan jalan keluar. Itu adalah salah satu keutamaan dari beristighfar. Sebenarnya ibadah zikir itu adalah ibadah yang paling gampang, tapi paling banyak atau sebagian mayoritas orang tidak dapat melakukannya. Sambil tidur bisa, sambil main HP bisa, sambil nongkrong bisa, sambil ngopi bisa, sambil baca WA bisa, zikir apapun, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau yang lengkap, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya sampai seperti kita baca tahiyat ataupun kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang banget. Cuma sayangnya kita ini kadang melalaikan suatu hal yang sangat gampang, yang nggak ngeluarin uang dan nggak ngeluarin tenaga. Sambil rebahan bisa, sambil duduk bisa, sambil tiduran bisa, sambil nyantai bisa. Itu adalah ibadah zikir, yang termasuk salah satunya juga di dalamnya beristighfar. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi kepada yang tadi, yaitu bulan Muharram, ya, seperti yang kita sudah jelaskan tadi, as-sanatu 12 syahran, bahwasanya sabda Rasulullah SAW dari Abu Bakrah, 1 tahun itu 12 bulan, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan mulia, thalathatun mutawaliyat, 3 bulan yang berurutan, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar, yaitu Dzulhijjah atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram serta bulan Rajab Mudhar, yang mana terletak antara baina Jumada wa Sya'ban, antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Jumada ada 2, Jumadal Ula dan Jumadal Tsaniyah atau Jumadal Akhirah. Kemudian setelah itu baru Rajab, baru kemudian setelah itu Sya'ban. Nah, antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban itulah bulan suci, yaitu bulan Rajab. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang kita jelaskan juga tadi, Qatadah rahimahullah taala pernah berkata, inna dzulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran minadh dzulmi fima siwaha. Kata Qatadah rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya berbuat kezaliman pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahannya dan dosanya daripada berbuat kezaliman di bulan-bulan selain bulan tersebut. Wa in kana dzulmu ala kulli halin azim, walaupun semua dosa itu ya dosa besar, di bulan apapun dilakukan atau diperbuat dosa tersebut, ya itu tetap dosa besar. Namun dosa itu lebih besar ketika di bulan-bulan haram tersebut. Walakinallaha yu'azzimu min amrihi ma yasha. Namun Allah Subhanahu wa taala membesarkan segala urusannya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Contoh, kita berbuat kezaliman di bulan Muharram dan di bulan Safar. Mana lebih besar? Yaitu lebih besar dosanya di bulan Muharram. Kita berbuat kezaliman di Bali dan di tanah suci. Mana lebih besar? Lebih besar di tanah suci. Yaitu Allah Subhanahu wa taala membesarkan perkara-perkara yang diperbuat oleh makhluknya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bahas tentang istighfar tadi, kita juga penting di sini untuk membahas masalah mencari teman. Karena kita semua tidak akan bisa berbuat kebaikan kalau teman-teman kita rusak semua.
Begitu juga sebaliknya, kalau kita rusak, kita kemungkinan akan bisa mempengaruhi teman kita yang baik agar menjadi rusak. Oleh karena itu, itulah pentingnya mencari teman sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalilihi. Sesungguhnya seseorang itu agamanya itu tergantung atau terkait dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Jadi kita kalau mau tahu orang ini baik apa enggak, cari temannya. Kita lihat temannya. Oh, ini teman-temannya tukang nongkrong, keluar malam dan lain sebagainya, dan enggak jelas dan lain sebagainya. Oh, berarti kurang lebih dia tidak jauh-jauh dari itu. Kalau kita ngelihat misalnya si fulan, oh fulan ini, iya teman-temannya jamaah masjid terus. Ya saya kalau ngelihat sama dia pasti kalau nggak keluar dari masjid, keluar dari kajian dan lain sebagainya. Oleh karena itu pasti kita menilai orang tersebut dengan orang baik, karena agama tergantung dari teman atau tempat ia berinteraksi sehari-hari. Sesuai dengan pepatah Arab juga, pepatah Arab berkata as-sahib sahib, sahib sahib, as-sahib sahabat itu, sahib yang menarik. Kalau dia ditarik kepada kebaikan, ya berarti dia akan baik. Kalau dia ditarik kepada keburukan, maka dia akan buruk. Oleh karena itu juga salah satu pentingnya kita mencari teman yang baik. Kemudian pembahasan berikutnya yang sangat penting dan terkait dengan bulan Muharram, yaitu puasa. Nah, puasa pada bulan Muharram. Apa saja keutamaan puasa di bulan Muharram? Muharram ini, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaitkan dengan Allah langsung. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Syahrullahil Muharram, bulan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Kenapa dikatakan Syahrullah atau bulan Allah Al-Muharram? Karena keistimewaan dan keutamaan bulan ini. Sebagaimana Allah mengatakan Baitullah, rumah Allah. Baitullah berarti tidak mungkin rumah ini dikatakan dengan rumah Allah kalau dia tidak mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu dengan adanya Ka'bah, dengan sholat yang dilipat gandakan 100.000 kali sholat dan lain sebagainya, keutamaan-keutamaan yang ada di Baitullah. Begitu juga dengan bulan Allah, Syahrullah, bulan Allah Al-Muharram. Dikatakan Syahrullah Al-Muharram karena keutamaannya yang sangat luar biasa sekali. Dikatakan bahwasanya afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sesungguhnya puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, atau puasa pada bulan Muharram. Pada riwayat hadis lainnya dikatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah puasa lebih banyak selain di bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban, karena mempersiapkan untuk datangnya bulan Ramadan. Namun pada keterangan kali ini afdhalus siyami ba'da Ramadan, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Ini tidak ada kontradiksi di antara keduanya, karena keduanya sama-sama memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk memperbanyak puasa di dalamnya. Di bulan Muharram puasa ada pada tanggal 10 Muharram, atau yang disebut dengan puasa Asyura. Puasa Asyura dari kata-kata asyarah atau 10. Jadi Asyura berada pada tanggal 10 Muharram, yang tahun ini bertepatan dengan tanggal 8 Agustus, hari Senin, sesuai dengan ketetapan Menteri Agama Republik Indonesia. Oleh karena itu dikatakan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiyamu Asyura, wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu. Dan puasa di hari Asyura atau pada tanggal 10 Muharram, saya berharap, kata Rasulullah SAW, saya berharap kepada Allah agar puasa tersebut dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi puasanya cuma 1 hari, namun bisa menghapuskan
dosa-dosa setahun yang lalu. Yang dimaksud dosa-dosa di sini kata sebagian ulama adalah dosa-dosa kecil yang diperbuat selama setahun yang lalu. Coba kita pikir ya, luar biasa, puasanya cuma 1 hari, keutamaannya sangat luar biasa di bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan sampai Allah taruh di sana nama Allah Subhanahu wa taala Syahrullahil Muharram, yang mana 1 hari puasa tersebut pahalanya yaitu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil kita pada tahun yang lalu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum adanya Islam, para kaum Quraisy ketika itu yang berada di kota Mekah juga selalu puasa pada hari Asyura ini atau pada tanggal 10 Muharram. Jadi dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, istri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan, kana yaum Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Pada jahiliyah, pada masa kejahiliyahan atau sebelum datangnya Islam, orang-orang Quraisy berpuasa di hari Asyura. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa pada hari Asyura tersebut. Falamma qadimal Madinah, ketika beliau berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, shamahu, beliau berpuasa, wa amara bisiyamihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat juga untuk berpuasa. Falamma furida Ramadan, dan ketika diwajibkannya puasa Ramadan, tarakah yauma Asyura, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan atau memberikan pilihan untuk puasa Asyura. Faman syaa shamahu, barang siapa yang berkehendak untuk berpuasa ya silahkan, wa man syaa tarakahu, dan barang siapa yang tidak mau pun silahkan. Jadi dahulu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura ketika beliau sudah berhijrah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian ketika diperintahkan atau diwajibkannya puasa Ramadan sebagai rukun Islam, maka Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada para sahabat, yang mau puasa silahkan, yang tidak mau puasa pun dipersilahkan. Namun kalau kita lihat tadi ya, keutamaannya atau pahalanya puasa Asyura, kayaknya kok sayang banget gitu loh kalau nggak puasa, eman banget kalau kita nggak puasa. Karena dosa-dosa kecil kita atau dosa-dosa kita pada tahun-tahun lalu itu ya sangat banyak sekali, yang mana kalau ditulis pun ya juga nggak bakal habis saking banyaknya dosa kita. Oleh karena itu kita semaksimal mungkin berusaha untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan puasa sehari sebelumnya. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan juga atau mengajak kita untuk puasa sehari sebelumnya. Kenapa? Karena orang-orang yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram yaitu orang-orang Yahudi, yang mana mereka memperingati selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kenapa mereka berpuasa? Karena kaum-kaumnya Nabi Musa atau Bani Israel atau Yahudi ini memperingati selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Oleh karena itu ia berpuasa. Dan kita sebagai kaum muslimin, kita diperintahkan untuk menyelisihi Yahudi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyamihi, qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa Asyura, mereka semua berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya hari ini atau hari Asyura ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-'amul muqbil, kalau saya masih hidup tahun depan, insyaallah sumna al-yaum at-tasi', maka kami akan puasa pada tanggal 9.
Jadi puasa tanggal 9 ini untuk menyelisihi kaum-kaum Yahudi. Jadi Rasulullah banyak sekali ya dalam riwayat-riwayat beliau yang mana perintah beliau tentang khaliful Yahud wan Nasara, selisihilah atau janganlah kita sama dengan Yahudi dan Nasrani. Bagaimana cara menyelisihinya? Yaitu dengan menambah puasa sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram. Begitu juga seperti kita menyemir rambut. Orang-orang Yahudi semua menyemir rambut dengan warna hitam. Kita diperintahkan untuk menyelisih Yahudi. Kalau kita mau nyemir rambut yang udah ubanan atau apa dan lain sebagainya, boleh. Tapi kita berusaha untuk menyelisihi kaum Yahudi dengan warna selain warna hitam. Mau disemir dengan warna coklat atau dengan warna yang lainnya, itu boleh selama kita tidak menyamai kaum Yahudi. Para jamaah sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, sebagian ulama juga mengatakan bahwasannya disunnahkan berpuasa sesudahnya, yaitu tanggal 11 Muharram. Di antara mereka ada yang berpendapat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu yauma Asyura, puasalah kalian pada bulan Asyura, wa khalifu fihil yahud, dan selisihilah orang Yahudi. Wa sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman." Berpuasalah kita sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Misal kita tidak bisa puasa pada tanggal 9 karena suatu kesibukan atau mungkin perempuan yang sedang datang bulan atau sebab-sebab lainnya, kita diundang yang mana kita tidak bisa menolak undangan tersebut, maka kita masih bisa untuk puasa tanggal 10 dan sehari setelahnya, yaitu tanggal 11 Muharram. Kenapa? Karena perintahnya di sini yaitu untuk mukhalafatul Yahud atau untuk menyelisihi Yahud. Jadi para jamaah sekalian, ada dua pilihan atau ada beberapa pilihan ya yang nanti akan kita sebutkan di akhir nanti. Kalau kita tidak bisa puasa 9 dan 10, maka kita berusaha untuk puasa 10 dan 11. Jadi ada 4 tingkatan yang dibikin oleh ulama ketika atau dalam hal puasa Asyura ini. Tingkat pertama, barang siapa yang bisa puasa tanggal 9, 10, 11 ketiganya. Dan itu adalah hal yang sangat baik sekali, karena sesuai dengan keumuman hadis bahwasannya kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan di bulan suci atau bulan haram yang dikatakan Syahrullahil Muharram. Jadi kita puasa tanggal 9, 10, 11 itu sangat baik sekali. Kita memperbanyak ibadah puasa di bulan ini. Tingkatan yang kedua, kalau tidak bisa, yaitu kita berpuasa pada tanggal 9 dan 10 saja. Karena Rasulullah SAW bersabda, la in baqitu ila qadim, kalau saya masih hidup tahun depan, la asuman tasi', maka saya akan puasa pada tanggal 9. Tapi pada tahun berikutnya Rasulullah SAW sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkat ketiga kalau tidak bisa tadi ya, pertama 9, 10, 11, kedua 9 dan 10. Tingkat ketiga kalau tidak bisa yaitu 10 dan 11. Ya, karena memang lebih jelas ya, Rasulullah mengatakan la asuman natasi, saya akan puasa pada tanggal 9. Jelas itu tanggal 9. Jadi kalau tidak bisa, yaitu kita merujuk kepada hadis lainnya, yauman qablahu au ba'dahu. Au di sini artinya atau, yauman qablahu satu hari sebelumnya, au ba'dahu atau satu hari sesudahnya. Nah, tingkatan yang keempat, kalau kita emang nggak bisa, kita udah tua, kita sudah tidak mampu untuk puasa 2 hari dan lain sebagainya, atau ada udzur lainnya, perempuan yang sedang datang bulan pada hari sebelumnya, maka dia berpuasa saja pada tanggal 10 Muharram, yang mana sudah kita sampaikan tadi bahwasanya keutamaannya yaitu akan dihapuskan dosa-dosa kecilnya selama 1 tahun yang lalu. Begitulah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bahas tadi tentang sejarah tahun baru Hijriah. Kemudian kita juga sudah bahas tadi mengenai 4 bulan suci, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Kita juga sudah bahas mengenai dosa yang lebih besar
di sisi Allah Subhanahu wa taala pada keempat bulan tersebut. Begitu juga pembahasan ulama bahwasanya pahala pun atau lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sudah bahas tadi mengenai keutamaan istighfar, yang mana barang siapa yang beristighfar maka dia akan terhilang dari kegundahan yang ada di dalam dirinya dan akan dibukakan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah bahas tadi tentang pentingnya memilih teman, yang mana teman itu akan menarik kalau dia menarik kita kepada kebaikan. Kalau dia baik maka dia akan menarik kita kepada kebaikan, kalau dia buruk maka dia akan menarik kita kepada keburukan. Dan yang terakhir tadi sudah kita bahas mengenai puasa pada bulan Muharram, yang mana paling utama 9, 10, 11, kemudian kalau nggak bisa 9, 10, kalau nggak bisa 10, 11, kalau nggak bisa baru tanggal 10. Nah, pembahasan yang paling terakhir yaitu tentang hari Asyura. Apakah kita harus bergembira, apakah kita harus bersedih, atau apa yang harus kita lakukan pada hari Asyura? Pada hari Asyura ini kita tidak dianjurkan untuk bersedih-sedih, dan juga kita tidak dianjurkan untuk sangat-sangat bergembira sekali. Karena kita sebagai ahlu sunnah, kita meyakini, kita mengimani bahwasannya ketika bulan Asyura ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita yaitu untuk berpuasa saja. Sebagian orang-orang yang di luar ahlu sunnah wal jamaah, mereka bersedih-sedih, mereka memukul-mukul diri mereka, mereka menyiksa diri mereka, karena pada hari itu Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma, cucu Rasulullah SAW, terbunuh di tanah Karbala pada tanggal tersebut. Oleh karena itu orang-orang yang di luar ahlus sunnah wal jamaah, mereka menyakiti diri mereka sendiri. Bahkan ada di sebagian daerah, di sebagian negara seperti di Iran atau dimanapun, mereka sampai melukai diri mereka sendiri dengan benda-benda tajam. Bahkan sebagian dari mereka sampai mengucurkan darah yang sangat banyak karena ikut sedih atas meninggalnya cucu Rasulullah SAW. Dan ini kita tidak dianjurkan melakukan hal ini, karena kalau kita sedih atas meninggalnya Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma, cucu Rasulullah, kenapa kita tidak sedih juga atas meninggal ayahnya? Ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib, khalifah dari Khulafaur Rasyidin, yang sama-sama meninggal dalam keadaan terbunuh. Ali meninggal dalam keadaan terbunuh radhiyallahu taala anhu. Begitu juga dengan putra beliau Husain. Kenapa kok kita hanya sedih ketika meninggalnya Husain saja? Kenapa tidak sedih ketika meninggalnya ayahanda beliau yang merupakan suami dari putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi yang benar kita tidak bersedih-sedih di tanggal 10, dan juga kita tidak berbahagia-bahagia banget. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukanlah termasuk dari golonganku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menampar-nampar pipinya, orang yang merobek-robek baju, dan orang-orang yang berteriak seperti teriakan-teriakan yang ada di masa jahiliyah. Oleh karena itu kita tidak diperintahkan untuk terlalu bersedih. Begitu juga ada sebuah hadis yang mana hadis ini dhaif atau hadis ini derajatnya lemah. Dijelaskan bahwasanya man wassa'a ala iyalihi yauma asyura lam yazal fi sa'ati sa'iri sanatih. Hadis ini hadis yang lemah. Dikatakan bahwasanya barang siapa yang berlapang-lapang pada keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan melapangkannya pada sepanjang tahun. Nah, jadi kita sebagai umat yang wasatiyah, ummatan wasata, kita umat yang di tengah, tidak terlalu berbahagia-bahagia sekali, dan juga tidak membikin diri kita dalam kesedihan pada bulan Asyura. Demikian saja yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, semua kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.